Lalu, kategori tenaga honorer apa saja yang akan diangkat menjadi P3K menurut kesepakatan Menpan RB dan Badan Kepegawaian Negara? Berikut dua kategori tenaga honorer yang berpeluang besar akan diangkat menjadi P3K tahun 2024. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, karena untuk channel ini akan memberikan informasi tentang pendidikan P3K dan CPNS Menpan RB dan BKN. Pengangkatan P3K 2024 hanya dilakukan untuk dua kategori tenaga honorer ini saja. Kesepakatan Menpan RB dan BKN pengangkatan P3K 2024 hanya dilakukan untuk dua kategori tenaga honorer ini saja. Saat ini, tenaga honorer tengah menunggu pengangkatan P3K sesuai dengan amanat yang tercantum di dalam Undang-Undang ASN 2023. Menurut Undang-Undang ASN 2023, pengangkatan menjadi P3K merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah penataan tenaga honorer. Berdasarkan amanat yang tercantum di Undang-Undang ASN 2023, penataan tenaga honorer wajib diselesaikan paling lambat pada Desember 2024. Jadi tinggal berapa bulan lagi. Kendati demikian, ternyata tidak semua tenaga honorer bisa diangkat menjadi P3K sesuai amanat yang tercantum di Undang-Undang ASN tersebut. Menurut kesepakatan Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB bersama dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN, pengangkatan P3K hanya dilakukan untuk dua kategori tenaga honorer ini saja. Lalu, kategori tenaga honorer apa saja yang akan diangkat menjadi P3K menurut kesepakatan Menpan RB dan Badan Kepegawaian Negara? Berikut dua kategori tenaga honorer yang berpeluang besar akan diangkat menjadi P3K tahun 2024. Yang pertama adalah tenaga honorer yang lolos verifikasi data di Badan Kepegawaian Negara dan kategori tenaga honorer yang lolos validasi data di Badan Kepegawaian Negara. Jadi Bapak Ibu, untuk yang prioritas itu terdapat kategori yang honorer termasuk di database BKN. Pengangkatan P3K 2024 hanya akan dilakukan untuk kategori tenaga honorer yang berhasil lolos verifikasi dan validasi data di BKN. Hal tersebut sesuai dengan amanat di dalam Undang-Undang ASN pasal 66, di mana yang dimaksud dengan penataan tenaga honorer yaitu termasuk verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Diketahui sebelumnya, BKN telah menuntaskan verifikasi dan validasi data tenaga honorer. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tercatat sebanyak 1.788.851 juta tenaga honorer yang masuk ke dalam database BKN. Sementara itu, Badan Kepegawaian Negara juga mengungkapkan bahwa pihaknya tidak akan melakukan pendataan ulang untuk tenaga honorer tahun 2024. Hal tersebut tercantum di dalam siaran pers yang dirilis oleh BKN dengan nomor 005 dan seterusnya, sehingga tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam database BKN kemungkinan tidak bisa diangkat menjadi P3K 2024. Namun, untuk pendaftaran P3K tahun 2024, semua mekanisme itu terdapat di nomor Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K 2024. Mari kita lihat apakah untuk honorer hanya bisa mendaftar jikalau terdaftar di database. Nah, ini adalah diktum pertama untuk Menpan RB nomor 347, yaitu pengadaan P3K anggaran 2024 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Diktum kedua, kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diperuntukkan bagi pelamar, ex tenaga honorer kategori 2 dan juga tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer. Nah, diktum ketiga, ex-THK 2 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, huruf A adalah pegawai yang terdaftar pada pangkalan data database ex-THK 2 pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Dan yang keempat, tenaga non-ASN sebagaimana dimaksud pada diktum kedua ini ya Bapak Ibu, itu pegawai yang terdiri dari pangkalan database. Berarti untuk yang diktum keempat ini adalah yang bisa mendaftar P3K tahun anggaran 2024. Yang pertama adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database BKN dan juga pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir. Jadi walaupun Bapak Ibu tidak terdata di database BKN di tahun 2021, itu tidak menjadi masalah jikalau memang sudah mengabdi selama 2 tahun dan bekerja secara terus-menerus, seperti itu. Jadi itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.